Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 9. Dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada pria, tepatnya adalah organ-organ reproduksi pria dan spermatogenesis. Jadi kalau organ reproduksi pria kita akan membahas tentang organnya apa saja, dan spermatogenesis ini adalah proses pembentukan spermanya. Baik anak-anak semua yang berbahagia, kita langsung saja. Ini adalah bagian organ-organ reproduksi pada pria. Baik, mari kita belajar bersama-sama mengenai organ reproduksi pada pria ini. Yang pertama, di bagian A, ya kita lihat ini. Nah, di bagian A ini adalah organ yang namanya penis. Oke. Nah, apa sih? Organ penis itu terbentuk dari otot dan tidak bertulang. Oke, terbentuk dari otot dan tidak bertulang Jadi organ ini merupakan kumpulan otot-otot dan mempunyai fungsi sebagai saluran pengeluaran. Baik itu saluran pengeluaran urin dan juga saluran pengeluaran sperma. Dan tentu saja penis ini adalah sebagai alat kopulasi. Kopulasi atau alat kopulasi itu merupakan alat atau organ yang digunakan dalam proses perkawinan. Baik, lanjut kita ke B. B ini adalah organ yang namanya testis. Oke. Apa sebenarnya testis itu? Testis mempunyai ciri-ciri dia berbentuk bulat seperti telur, bentuknya bulat, dan jumlahnya 2 buah. Nah, testis ini merupakan tempat pembentukan sperma. Selain pembentukan selain sperma, testis merupakan tempat pembentukan hormon kelamin jantan. Atau hormon kelamin pria. Nama lainnya adalah androgen. Hormon apa yang dimaksud ini? Yang dimaksud adalah hormon testosteron. Ya, jadi ini yang dimaksud adalah hormon testosteron. Nah, hormon testosteron ini mempunyai fungsi. Saya tuliskan di sini. Kita naikkan sedikit. Fungsi hormon testosteron yang pertama adalah merangsang perkembangan organ seks primer, merangsang
perkembangan organ seks primer. Yang kedua adalah mempengaruhi perkembangan organ reproduksi dan ciri kelamin sekunder. Mempengaruhi perkembangan organ saya naikkan dulu organ reproduksi dan ciri kelamin sekunder pria. Di ciri kelamin sekunder pria itu seperti tumbuhnya kumis, tumbuhnya janggut, kemudian tumbuhnya jakun, badan menjadi kekar, suara menjadi berat, dan tumbuhnya rambut di daerah kemaluan pria. Selanjutnya, yang organ kecil ini kita perhatikan di sini. Ini namanya adalah skrotum. Nah, apa skrotum itu? Skrotum merupakan selaput pembungkus testis. Jadi ini testis, dia akan dibungkus oleh yang namanya skrotum. Nah, fungsinya adalah menjaga suhu testis. Menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Selanjutnya, yang D ini ada di sebelah atasnya testis yang seperti bulatan ini namanya adalah epididymis. Nah, apa fungsinya epididymis? Epididymis adalah saluran yang keluar dari testis sebagai tempat penyimpanan sementara sperma. Jadi dia adalah saluran dari testis dan tempat penyimpanan sementara sperma. Nah, selanjutnya adalah, setelah epididymis, kemudian ada E, yang kita lihat gambarnya. E ini adalah saluran yang memanjang yang keluar dari epididymis sampai di titik sini. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah kandung kemih, tempat penyimpanan urin sementara, dan ini saluran namanya ureter. Nah, saluran ini kalau ke atas adalah ureter, ini ke ginjal. Nah, ini adalah saluran urin dari sini. Nah, ini ada saluran yang berada di samping kandung kemih. Saluran ini memanjang dari epididymis sampai ke sini. Saluran ini namanya adalah vas deferens. Nah, apa fungsinya vas deferens? Kita taruh di sini.
Jadi vas deferens itu hanya sebagai saluran lanjutan dari epididymis yang menghubungkan epididymis dengan uretra. Dia hanya sebagai saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra. Oke. Selanjutnya F. Nah, ini kalau ini yang dari kandung kemih ini ureter. Nah, saluran ini yang dari epididymis dari vas deferens. Nah, kemudian berada di dalam organ penis ini namanya adalah uretra. Nah, ini adalah namanya uretra. Apa fungsinya uretra? Uretra merupakan saluran keluarnya sperma dan urin. Itu sebagai saluran untuk sperma dan urin. Jadi kalau kita perhatikan di sini sebentar, bahwa saya pakai highlight hijau. Nah, di sini ada saluran yang ini dari saluran testis untuk sperma, yang ini adalah saluran dari kandung kemih untuk urin. Jadi di sini terdapat percabangan. Jadi urin keluarnya juga lewat uretra, sedangkan sperma keluarnya juga lewat uretra. Jadi saluran pengeluaran pada pria itu sama baik untuk urin maupun untuk sperma. Nah, kemudian yang G, H, dan I ini 1, 2, 3 ini adalah kelenjar-kelenjar. Nah, ini adalah kelenjar. Yang pertama adalah kelenjar vesicula seminalis. Jadi yang paling atas sendiri ini adalah vesicula seminalis. Kemudian di bawahnya vesicula seminalis ada namanya kelenjar prostat. Dan yang paling bawah sendiri ini adalah kelenjar Cowper. Nah, setiap kelenjar-kelenjar ini nanti begitu lewat sini, sperma lewat sini akan ditambahi oleh kelenjar-kelenjar vesicula seminalis, ditambahi dengan kelenjar prostat dan ditambahi oleh kelenjar Cowper. Baru setelah itu baru dia dikeluarkan. Jadi di sini sperma mendapatkan tambahan kelenjar-kelenjar ini. Nah, kelenjar-kelenjar ini mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Nah, yang pertama adalah kelenjar vesicula seminalis. Nah, kelenjar vesicula seminalis ini menghasilkan zat untuk perkembangan sperma. Jadi ini menghasilkan zat untuk perkembangan sperma. Nah, kemudian kelenjar prostat memiliki fungsi untuk menghasilkan beberapa zat. Yang pertama, menghasilkan cairan yang bersifat basa, menghasilkan cairan yang bersifat asam. Dia adalah untuk menghasilkan energi.
Kemudian selain menghasilkan cairan bersifat asam, dia akan menghasilkan enzim pepsinogen, pepsinogen. Selain enzim pepsinogen, dia juga akan menghasilkan enzim lisozin dan juga amilase. Selain itu juga akan menghasilkan sebuah antibiotik. Nah, ini gunanya untuk membunuh kuman. Membunuh kuman saat sperma di saluran urin atau uretra. Nah, jadi saat di uretra, karena uretra juga tempat pengeluaran urin, jadi ada kemungkinan terdapat sisa-sisa urin yang masih mengandung kuman dan bakteri, maka kelenjar prostat ini menghasilkan antibiotik yang berguna untuk membunuh kuman-kuman di saluran urin tadi. Kemudian kelenjar yang ketiga adalah kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper ini menghasilkan zat yang bersifat basa yang berguna untuk melindungi sperma. Melindungi sperma dengan cara menetralkan sisa urin di uretra, di sisa-sisa urin di uretra yang bersifat asam. Nah, jadi itu adalah fungsi-fungsi dari kelenjar-kelenjar reproduksi. Jadi kita urut dari atas. Jadi yang pertama adalah ada penis, kemudian ada testis, kemudian testis sebagai tempat pembentukan sperma. Jadi sperma dihasilkan di testis, kemudian testis dibungkus oleh skrotum. Skrotum mempunyai saluran namanya epididymis. Kemudian setelah epididymis memanjang ada saluran namanya vas deferens. Nah, vas deferens nanti akan bertemu dengan saluran uretra atau saluran urin. Nah, sebelum masuk saluran uretra, sperma dari vas deferens tadi akan mendapatkan tambahan kelenjar-kelenjar yang ditambahkan ke sperma, seperti kelenjar Cowper, kelenjar prostat, kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Nah, ini adalah organ-organ reproduksi pada pria. Selanjutnya kita ke spermatogenesis. Apa sih sebenarnya spermatogenesis itu? Spermatogenesis secara sederhana adalah proses pembentukan sperma. Ya, jadi karena pembentukan sperma tentu ini terjadi di testis. Nah, anak-anakku semua, di testis ini, ya kamu perhatikan ini, testis ini di dalamnya terdapat banyak saluran-saluran atau yang disebut dengan tubulus seminiferus. Jadi
Di testis ini terdapat tubulus seminiferus yang banyak sekali. Dan di dalam tubulus seminiferus inilah terjadi proses pembentukan sperma. Bagaimana proses pembentukan sperma terjadi? Nah, diawali dengan spermatogonium. Spermatogonium ini bersifat diploid atau memiliki kromosom yang berpasangan. Apa sih spermatogonium ini? Spermatogonium ini adalah sel induk sperma, atau kalau bahasa mudahnya spermatogonium ini adalah sel bakal sperma. Kemudian spermatogonium ini akan membelah secara mitosis. Nah, dalam video pertama, pembelahan mitosis menghasilkan dua sel anak yang jumlah kromosomnya sama dengan sel induknya. Jadi dia menghasilkan dua sel anak yang kita sebut dia dengan spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini juga masih diploid. Nah, jadi ini sama, ini juga spermatosit primer. Nah, kemudian spermatosit primer ini akan membelah menjadi secara meiosis. Nah, ini pembelahannya secara meiosis akan menghasilkan dua sel anak. Nah, karena dia meiosis, tentu saja dia haploid atau tidak berpasangan kromosomnya, atau setengahnya dari sel induknya ini. Nah, ini disebut dengan spermatosit sekunder. Nah, selanjutnya spermatosit sekunder ini akan membelah lagi secara meiosis lagi. Jadi pembelahan meiosis seperti kita ketahui bahwa terjadi dua tahap. Di tahap ke-1 dan ini tahap kedua, ini juga terjadi secara meiosis. Nah, ini menghasilkan sel yang disebut dengan spermatid yang juga haploid. Selanjutnya, spermatid ini akan mengalami diferensiasi, jadi mengalami perubahan bentuk sehingga yang awalnya hanya sel biasa dia memiliki kepala dan ekor atau flagel, ekornya disebut flagel. Nah, inilah yang disebut dengan sperma. Sperma ini juga haploid. Jadi dari satu sel indukan spermatogonium yang diploid akan membelah dulu secara mitosis menjadi dua anakan yang juga diploid yang kita sebut dengan spermatosit primer. Spermatosit primer ini akan membelah secara meiosis pertama menghasilkan spermatosit sekunder. Nah, spermatosit sekunder ini akan membelah lagi secara meiosis kedua, ini meiosis pertama, ini meiosis kedua, menghasilkan spermatid yang juga haploid. Spermatid ini selanjutnya akan berdiferensiasi atau berubah bentuknya menjadi seperti ini, memiliki kepala dan ekor, yang selanjutnya kita sebut dengan sperma. Nah, sperma yang sudah jadi ini atau yang sudah matang ini selanjutnya akan dibawa ke epididymis, epididymis ke vas deferens kemudian ke uretra, mendapat tambahan kelenjar reproduksi, kemudian baru nanti dikeluarkan. Jadi ini adalah proses spermatogenesis pada pria. Jadi mari kita ulangi lagi anak-anakku. Jadi organ reproduksi pada pria
Yang mendasar ada testis sebagai tempat penghasil sperma. Kemudian testis ini dibungkus oleh skrotum sebagai pengatur suhu agar suhu testis tetap optimal untuk menghasilkan sperma. Kemudian ada epididymis sebagai tempat penyimpanan sementara. Kemudian dari epididymis ada saluran vas deferens menuju ke uretra. Sebelum masuk uretra, sperma ini tadi yang berada dalam vas deferens akan mendapatkan kelenjar-kelenjar reproduksi seperti kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Kemudian dikeluarkan masuk ke saluran uretra atau saluran urin, selanjutnya akan dikeluarkan. Nah, proses pembentukan sperma atau spermatogenesis diawali dari spermatogonium atau sel indukan yang bersifat diploid membelah secara mitosis menghasilkan spermatosit primer yang juga diploid atau 2N. Kemudian spermatosit primer ini membelah secara meiosis pertama menghasilkan spermatosit sekunder. Nah, spermatosit sekunder ini membelah lagi secara meiosis kedua menghasilkan spermatid. Nah, yang jumlah kromosomnya adalah haploid atau tidak berpasangan atau setengahnya. Kemudian spermatid ini akan berdiferensiasi atau berubah bentuk menjadi bentuk yang seperti ini, memiliki kepala dan ekor yang selanjutnya kita sebut dengan sperma, dan tentu saja haploid. Baik anak-anakku, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video tentang organ reproduksi pada pria dan spermatogenesis. Untuk penjelasan lebih lengkapnya jangan lupa bukunya tetap dibaca, tetap jaga kesehatan dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.